Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Sadau Andriano dari angkatan 2019. Di sini saya akan sedikit memperkenalkan tentang ketua angkatan. Apa sih ketua angkatan? Ketua angkatan yang dimaksud di sini adalah sebagai ketua yang berada pada angkatan tersebut untuk merangkul maupun memberikan tanggung jawab penuh terhadap angkatan tersebut. Dan ketua angkatan itu tidak memiliki masa periode jabatan seperti halnya organisasi alias selamanya. Ketua angkatan dipilih melalui musyawarah dari angkatan tersebut untuk memilih mana mahasiswa yang patut dan berani bertanggung jawab di angkatan tersebut. Dan ada pun beberapa tugas seperti dari ketua angkatan itu seperti koordinator antara penghubung antara mahasiswa dengan dosen, dan koordinator pada saat event-event kampus seperti supporteran, arah-arahan, dan ada yang lain-lainnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif dari Ripai. Saya diamanai teman-teman untuk menjadi ketua angkatan 2018. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu ketua angkatan. Ketua angkatan adalah seorang yang dipilih teman-temannya untuk mengkoordinir suatu angkatan tersebut dalam mengikuti event-event di kampus. Misal supporteran, arah-arahan, dan lain-lain. Selain itu, ketua angkatan juga menjembatani teman-teman angkatannya untuk menjembatani ke dosen, menjembatani teman-temannya ke KMTM, dan menjembatani teman-temannya pihak-pihak yang lain yang mengenai kegiatan di perkuliahan. Saya mungkin akan memberikan contoh sedikit dari tugas ketua angkatan. Salah satu yang saya maksud untuk menjembatani, semisal teman-temannya ada yang bingung mengenai suatu materi dalam perkuliahan. Untuk melobi dosen itu bisa pendapat atau saran bisa lewat ketua angkatan, lalu ketua angkatan menyampaikannya ke dosen. Bisa juga saran itu disampaikan ke KMTM, itu melalui ketua angkatan juga. Namun di sini jika teman-teman sudah terpilih menjadi ketua angkatan, teman-teman tidak boleh semena-mena terhadap temannya atau menyuruh yang tidak-tidak atau meminta hormat dari teman-temannya. Itu sangat-sangat tidak boleh. Soalnya teman-teman di sini bukan sebagai bos atau bukan sebagai yang tertinggi di angkatan tersebut, namun teman-teman ini sebagai ketua, pemimpin yang menjembatani atau memfasilitasi teman-temannya untuk bisa berhubungan baik dengan dosen, berhubungan baik dengan KMTM, dan berhubungan baik dengan pihak-pihak yang lain. Jadi jika salah satu dari teman-teman terpilih dari menjadi ketua angkatan, jangan pernah kepikiran Anda itu nomor satu di angkatan. Bukan. Anda itu adalah tugasnya membantu teman-teman kalian di dunia perkuliahan ini. Jika memang teman-teman sudah siap menjadi ketua angkatan, maka teman-teman bisa menyiapkan mental dan segera mengenal teman-teman kalian. Ya, satu lagi, tugas ketua angkatan adalah mengenal seluruh dari angkatannya sendiri. Misalnya ini 2020, berarti mengenal teman-teman di angkatan 2020 itu wajib bagi ketua angkatan. Masa ya yang dipimpin itu nggak tahu namanya, kan nggak asik. Mungkin kalau teman-teman ingin bertanya mengenai apa itu ketua angkatan, bisa datang ke KMTM atau bisa tanya ke saya juga nggak apa-apa, atau bisa tanya ke ketua angkatan yang lain. Insya Allah nanti akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basri dari perwakilan angkatan 17. Sedikit mungkin ingin berbagi kepada teman-teman mahasiswa baru. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Teknik Mesin UMS angkatan 2020. Dari saya ada beberapa pesan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah
teman-teman perlu adaptasi dari mungkin sebelumnya pelajar sekarang jadi mahasiswa. Jadi ada beberapa mungkin hal-hal yang perlu teman-teman ketahui tentang apa sih jadi peran seorang mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak hanya mungkin kuliah di kampus ataupun mengerjakan tugas dan sebagainya, tapi teman-teman ini juga sebagai agen of change atau agen perubahan dari desa teman-teman masing-masing. Jadi jangan sampai, dan saya tidak mau teman-teman 2020 nanti di kampus mungkin berprestasi, kemudian di kampus nanti mempunyai jabatan yang strategis, jadi ketua himpunan ataupun gubernur BEM, tapi di masyarakatnya tidak dikenalkan. Jadi teman-teman nanti seorang mahasiswa tidak boleh seperti itu. Jadi teman-teman dari desa masing-masing silahkan digali potensi dari desanya masing-masing, kemudian diangkat. Nah, itulah tugas mahasiswa. Jadi tidak hanya belajar tapi juga mengangkat daripada potensi desanya masing-masing. Kemudian yang kedua, saran dari saya, perkuliahan itu tidak hanya menuntut ilmu, tapi juga mencari potensi dari teman-teman sekalian masing-masing. Jadi nggak hanya mencari ilmu di bangku perkuliahan, tapi carilah ilmu juga di organisasi, kemudian ada di UKM dan sebagainya. Nah, dari sini, dari teknik mesin ada banyak sekali unit kegiatan, ada juga organisasi. Jadi saran dari saya, silahkan hidup-hidupi himpunan, silahkan mengikuti unit kegiatan, silahkan cari ilmu sebanyak-banyaknya di teknik mesin. Kemudian yang ketiga, saran dari saya, perkuliahan di teknik mesin itu tidak sulit, namun tidak juga gampang. Jadi yang teman-teman perlu siapkan dari awal, yaitulah bangun relasi kepada kakak tingkat. Nah, itu sangat penting bagi keberlangsungan teman-teman semua. Karena apa? Nanti pasti di pertengahan perkuliahan, misalnya semester 3 atau 4, teman-teman akan sangat membutuhkan yang namanya kakak tingkat. Jadi bangun atau jalin pertemanan dari sekarang, tanya-tanya kepada kakak tingkat, kenalan, silakan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, saran dari saya, terutama untuk ketua angkatan, jadi tugas daripada ketua angkatan nanti cukup banyak, jadi bertanggung jawab pada seluruh mahasiswa satu angkatannya. Silahkan cari informasi yang berhubungan dengan angkatan, kemudian cari juga berbagai masalah yang mungkin ketua angkatan harus selesaikan. Kemudian masih ada banyak tugas dari ketua angkatan, jadi silahkan nanti dimusyawarahkan dengan baik siapa ketua angkatannya, karena itu nanti akan sangat berpengaruh kepada keberlangsungan teman-teman semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya perwakilan dari angkatan 2017 mengucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya harapkan kalian di sini bisa menggali potensi diri, kemudian berkontribusi bagi desa, berkontribusi bagi jurusan, dan terutama berkontribusi bagi alma mater. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Ivan Dimitri Maheswara sebagai Ketua Angkatan 2016. Di sini saya akan mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang mana telah bergabung dalam keluarga besar Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, di sini saya akan menyampaikan bahwasanya ketua angkatan itu apa sih? Ketua angkatan itu buat apa sih? Tugasnya seperti apa sih? Terus pentingnya seberapa sih? Oke. Jadi langsung aja ya teman-teman ya, tanpa saya klarifikasikan gitu, tanpa saya detailkan satu-satu gitu. Di sini ketua angkatan itu merupakan pemimpin dari angkatan itu sendiri. Jadi bisa dibilang dari angkatan 16, 17, 18, 19, bahkan teman-teman angkatan 20 sekalipun itu nanti pasti memiliki ketua angkatan. Tujuannya apa? Ketua angkatan itu menyampaikan aspirasi dari teman-teman angkatannya untuk dinaikkan ke atas. Seperti apa maunya teman-teman angkatan, seperti apa keluh kesah teman-teman sekalian.
yang mana akan diwadahi oleh teman-teman himpunan jurusan yang bernama KMTM Keluarga Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nanti akan dinaikkan lagi gitu. Dan juga apa cuma itu tugasnya? Oh enggak, ketua angkatan itu tujuannya adalah mensolidkan angkatannya gitu. Bukan berarti dengan ketua angkatan sehebat apapun itu langsung jadi enggak, itu juga butuh bantuan dari yang lain. Jadi saya bilang bahwasanya ketua angkatan harus bisa merangkul temannya semua tanpa kecuali. Kenapa? Karena ya itulah tuntutan dari ketua angkatan itu sendiri. Dia carane, istilah kata jangan sampai ada crash atau gap dimanapun. Gitu. Ya, kurang lebih implementasinya sih luas. Kalau mungkin saya jabarkan satu persatu dalam video ini nggak akan selesai sampai besok gitu. Hanya saja saya akan mengambil beberapa contoh yang akan saya paparkan dan yang pernah saya alami. Dalam suatu pendidikan, dalam suatu lingkungan pasti ada lah ya yang namanya cekcok lah, yang namanya permasalahan lah antara sama angkatan atau dari beda angkatan, itu hal wajar. Lalu siapa yang akan jadi penengah ataupun siapa yang jadi pemisah, ya itulah tugas ketua angkatan itu sendiri gitu. Terus apa kalau misalnya kayak gitu mulu, apa untungnya ya jadi ketua angkatan? Apa cuma kita capek gitu misalnya? Apa seorang ketua angkatan itu capeknya cuma di situ, nggak ada plus? Kalau salah teman-teman, di sini banyak plus ketua angkatan yang akan saya jabarkan sedikit, dan kurang lebih itulah yang menyeluruh. Salah satunya yang paling penting, yang paling inti adalah belajar soft skill. Belajar intinya tuh skill di luar akademis, seperti halnya komunikasi. Itulah tingkat terpenting yang perlu dipelajari untuk setiap mahasiswa, bahkan setiap insan yang hidup. Lalu menghargai toleransi, tanggung jawab, hal lain sebagainya yang bisa dipelajari oleh teman-teman itu sendiri. Jadi, apa kalau misalnya pengen belajar soft skill tersebut ketua angkatan? Tidak, teman-teman. Misalnya teman-teman nanti ingin jadi ketua angkatan untuk belajar hal tersebut tapi tidak tercapai pun, teman-teman tetap bisa belajar hal tersebut. Justru itu adalah akan membawa efek atau impact yang baik untuk angkatan teman-teman sendiri, bahkan untuk diri pribadi teman-teman sendiri. Gitu. Kenapa? Karena satu hal teman-teman, solid angkatan itu tidak ditentukan dengan ketua angkatannya saja yang hebat, tapi dari berbagai part, berbagai anggota juga yang hebat. Nah, maka dari itu sehebat apapun orang, kalau misalnya dia tidak dibantu dengan sokongan belakangnya, dia sudah tidak bisa. Dan itu juga dipengaruhi oleh skill ketua angkatan itu sendiri. Kalau ketua angkatannya itu bisa meratakan seluruh anggotanya, mengayomi semuanya, itu pasti bisa. Gitu. Lalu ada pesan buat teman-teman, apapun itu. Di sini saya cuma berpesan dari pengalaman yang sudah-sudah. Kalau nanti teman-teman di depan nanti menghadapi kesulitan apapun, siapa yang akan kalian butuh? Juga saudara-saudara kalian. Siapa saudara kalian? Ya teman-teman kalian mesin. Apa harus memilih? Tidak, kalian tidak akan pernah tahu siapa yang akan menolong kalian, siapa yang akan membantu kalian. Makanya berbuat baiklah kepada semuanya. Apa harus jadi ketua angkatan dulu? Tidak. Di anggota pun harus tetap baik. Prinsipnya. Itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman.